الحمد لله الحمد لله الذي فقهنا في الدين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Alhamdulillah yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kembali kajian fikih, sambungan daripada sab'atun, ab'adus salah sab'atun, yaitu sunat ab'ad, ya, sunat ab'ad di dalam salat itu ada 7, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkara-perkara yang menjadi sunnah yang di dalam salat itu ada 2. Yang pertama ada sunnah ab'ad, ada juga sunnah hayat, ya. Nah, sunnah ab'ad yaitu al-ab'adu wa hiya sunanun idza turikat tujbaru bisujudi sahwi. Sunat ab'ad itu wa hiya sunanun, yaitu adalah sunnah-sunnah di dalam salat, idza turikat, apabila ditinggalkan, tujbaru bisujudi sahwi, maka kita itu dituntut, ya, agar menyempurnakannya. Tujbaru itu ditampal, artinya disempurnakan
bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Yang kedua al-hayat, ya, yaitu wahiyallati la tujbaru bisujudi sahwi, yaitu sunnah-sunnah di dalam salat yang bila mana kita tinggalkan la tujbaru, tidak dituntut atau tidak dipinta agar kita itu untuk sujud sahwi. Itu. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang sunnah-sunnah ab'ad di dalam salat. Ada 7 perkara. Yang pertama at-tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu. Yang pertama yaitu dari sunnah-sunnah ab'ad itu adalah tasyahud awal. Nah, ini tasyahud awal. Maksud tasyahud awal di sini adalah bacaannya, ya, bacaan tasyahud awal itu menjadi sunnah ab'ad di dalam salat, ya. Wa qu'uduhu, dan duduknya, duduk tasyahud awal itu, bacaan tasyahud awal dan duduk pada tasyahud awal itu. Nah, itu 2 sekaligus di situ, ya. Yang pertama bacaan tasyahud dan duduknya, duduk ketika membaca tasyahud, itu 2 sekaligus langsung di situ, ya. Jadi tasyahud awal itu sunat, ya, bukan rukun, ya, sunnah. Dia termasuk di dalam sunnah ab'ad, ya. Dan bacaannya, ya, bacaannya itu serta duduknya itu, ya, itu menjadi sunat ab'ad. Kalau terlupa, kita dipinta untuk sujud sahwi, ya, tujbaru, agar kita tampal atau sempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi kalau masalahnya Bapak Ibu terlupa tasyahud awal itu di saat badan itu belum sempurna tegak berdiri, ya, artinya masih belum berdiri lurus tulang belakangnya, masih menjelang bangun, ya, itu, ya, menjelang bangun, belum lurus bangun, belum lurus tegak seperti itu. Allah, lupa di atas tasyahud awal, kemudian dia bangun, terus selagi badan itu belum lurus tegak, maka kalau dia teringat, dia boleh kembali untuk melakukan tasyahud awal itu, ya, yaitu bacaannya dan duduknya itu, boleh dia kembali. Tapi kalau dia sudah sempurna berdirinya, tegak lurus tulang belakangnya, kemudian dia teringat, tidak dibenarkan untuk kembali, ya. Sekali lagi, tidak dibenarkan untuk kembali melakukan tasyahud awal itu. Kenapa? Membatalkan salat, ya, mubtilun lis-shalah, membatalkan salat. Baik, ini imam pun sama. Kalau imam lupa tasyahud awal, ya, selagi badannya belum lurus tegak, punggung tulang belakangnya itu belum lurus tegak, Allah, menjelang bangun, ya, belum lurus tulang belakangnya, maka teringat dia lupa tasyahud awal, dia boleh kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal. Tapi kalau dah lurus berdirinya, sempurna berdirinya, tidak boleh kembali lagi. Walaupun dia teringat itu, ya, udah teringat pas badannya udah lurus sempurna berdiri, teringat dia, tidak boleh balik lagi, batal salat, ya, batal salat dia. Baik, itu penting, ya. Nah, jadi gimana nanti itu Pak Ustaz? Kalau saya sudah berdiri sempurna, kemudian saya teringat, kan tidak boleh balik tuh. Kalau balik batal. Terus gimana? Ditampal. Nah, itu tujbaru bisujudi sahwi, ditampal, disempurnakan kekurangannya itu dengan bisujudi sahwi, sujud sahwi. Nah, itu yang pertama, ya. Dan yang kedua sekaligus itu bacaan tasyahud awal dan duduknya. Baik. Jadi tambahan sedikit lagi. Begitu pula pada makmum. Makmum kalau imam itu masih menjelang bangun, dia lupa tasyahud awal nih, menjelang bangun dia, belum tegak lurus, belum sempurna berdirinya, boleh makmum tegur, tidak apa-apa. Tegur dengan subhanallah. Nah, ini makmum
lelaki, ya, yang di belakang imam. Itu tuh peran utamanya orang yang berdiri tegak pas di belakang imam tuh itu, ya, mengingatkan imam. Jadi kalau imamnya terlupa sujud, imamnya terlupa tasyahud awal, kemudian dia mesti mengingatkan bahwasanya imam ini terlupa dengan ucapan subhanallah, terlupa tasyahud awal dengan ucapan subhanallah. Tapi kalau sudah berdiri lurus imam itu tidak usah lagi ditegur, ikut aja berdiri, tidak apa-apa. Sekali lagi, kalau imam itu dah tegak, dia lurus sempurna berdirinya, dia lupa tasyahud awal, tidak usah lagi ditegur, ya, ikut aja imam itu. Nanti imam akan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum pun ikut sujud sahwi sebelum salam. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, yang ketiga langsung ya, tadi udah sekaligus 1 dan 2. Yang ketiga, wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, pada tasyahud awal itu. Selawat atas Nabi pada tasyahud awal itu juga menjadi sunnat ab'ad. Ya, sunnat ab'ad. Jadi kalau lupa tasyahud awal juga mesti sujud sahwi, dan lupa salawat ke atas Nabi pada tasyahud awal itu juga mesti sujud sahwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lupa dia Allahumma shalli ala Muhammad. Itu pada tasyahud awal itu. Lupa dia Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Maka tujbaru bisujudi sahwi. Mesti disempurnakan nanti sebelum salam dengan melakukan sujud sahwi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhir. Kemudian salawat di atas ali Muhammad, ya, fi tasyahudil akhir, di tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir nih, ya. Tadi selawat atas Nabi di tasyahud awal, sunat ab'ad. Kemudian selawat di atas ali Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi tasyahudil akhir, di tasyahud akhir. Jadi kalau di tasyahud akhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu terlupa wa ala ali Muhammadnya. Ya. Jadi bacanya berarti sampai di mana itu? Sampai di Allahumma shalli ala Muhammad, sampai situ saja. Wa ala ali tidak dibacanya. Itu mesti sujud sahwi sebelum salam. Maka sebaiknya dibaca itu sampai selesailah. Seperti yang Bapak Ibu hafal, ya, sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca dengan sempurna. Ya, baca semuanya, tidak usah setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Ya, baik. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Itu dah oke lah sampai di situ. Baru salam. Kalau tinggal wa ala ali Muhammad di tasyahud akhir tu sujud sahwi sebelum salam. Ya. Baik. Itu yang keempat ya. Yang kelima wal kunut wa qiyamuh. Dan yang menjadi sunat ab'ad yang kelima adalah kunut. Ya, kunut. Itu barusan tadi kita kunut kan? Barusan kita kunut tadi bersama-sama, itu sunat, tapi termasuk di dalam sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang dianjurkan untuk kita melakukannya, sunat yang dikuatkan. Kalau terlupa kita tinggalkan, mesti kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi kunut waktu subuh di rakaat yang kedua itu adalah hukumnya sunat ab'ad. Kalau terlupa kunut, sujud sahwi. Ya. Ini masalah kunut ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada imam nanti lupa kunut, ya, lupa kunut, kemudian dia langsung sujud, jangan Bapak Ibu kunut sendiri di belakang, ya. Jangan kunut sendiri di belakang. Nah, ini penting ini. Ada juga itu yang sampai kunut sendiri di belakang itu. Imam lupa kunut, dia kunut di belakang sendiri. Nah, itu enggak bagus itu ya. Hati-hati, fatal itu, ya. Nanti kita bahas itu sampai ke sana pembahasannya. Baik. Kemudian boleh kita ingatkan subhanallah Pak Ustaz? Ya boleh-boleh saja karena sunat ab'ad itu. Ya. Karena sunat ab'ad.
Imam lupa kunut, mau turun dia kita ingatkan subhanallah, boleh saja karena itu adalah sunat-sunat yang dikuatkan. Ya, boleh kita ingatkan. Kemudian apa lagi? Kalau imam itu sudah di posisi sujud, dia lupa kunut, sudah di posisi sujud sempurna sujudnya. Kemudian ya jangan subhanallah lagi di belakang si makmum itu. Ikut aja imam itu. Ya. Jangan subhanallah terus di belakang, ikut aja. Ya. Imam dah tidak mau dia lagi kan, kunut tuh dah terlanjur, apalagi dah sempurna posisi sujud, ya kan? Maka makmum tadi ikut aja di belakang. Nanti pastinya imam itu sebelum salam dia sujud sahwi, maka kita ikut sujud sahwi di belakang. Ya. Membaca kunut dan berdiri di waktu membaca kunut itu, itu menjadi sunat ab'ad. Sudah pastilah ya berdiri di waktu membaca kunut itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, sunat ab'ad yang ketujuh, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fi. Ini wassalatu wassalam, salawat dan salam ala nabi, ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi fi. Ini ya, ini termasuk sunat ab'ad yang ketujuh, ya. Salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kata-kata itu. Itu ab'ad itu. Sunat ab'ad juga di dalam kunut itu. Jadi mesti sampai di situ kunut itu. Kalau mau tambah lagi nanti setelah itu ya silahkan tambah. Kalau di Mekah kan panjang tuh Pak, ya. Apalagi di solat tarawih itu kan di waktu witir tuh Pak. Nah waktu witir tuh, ya itu kan panjang itu. Jadi intinya sampai di situ itu, ab'adnya itu, ab'adnya kunut tuh sampai di situ. Sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-ada yang nabiyil ummiyi wa ala ahli, boleh, itu boleh lafaznya beda-beda, ya. Intinya ada selawat dan salam ke atas Nabi dan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kunut itu. Nah, itulah yang ketujuh, ya, yang terakhir itu yang menjadi sunat ab'ad di dalam salat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sunat ab'ad. Nah, kalau terlupa sujud sahwi, berapa kali sujud sahwi? 2 kali sujud sahwi itu. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tertidur dan tidak terlupa. Itu. Sujud 2 kali, ya. Sesudah baca tasyahud akhir, ya. Lah selesai baca tasyahud akhir baru sujud sahwi. Itulah bacanya tadi 2 kali sujud sahwi itu. Kemudian langsung duduk di posisi tasyahud akhir, salam. Jangan diulang lagi bacaan tasyahud tuh, ya. Nah, habis tadi itu kan kita itu terakhir itu dibaca pada posisi terakhir itu, ya. Sujud sahwi itu dilakukan pada posisi terakhir itu. Selesai baca tasyahud akhir, langsung sujud sahwi 2 kali, kembali ke duduk tasyahud akhir, langsung salam, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada pembahasan selanjutnya, al-hayat, yaitu sunat hayat di dalam salat. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, sunat hayat di dalam salat. Jadi hayat ini Bapak Ibu, sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam salat itu baik berupa perbuatan ataupun ucapan, ya, yang mana kalau kita tinggalkan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Sekali lagi tidak perlu melakukan sujud sahwi, ya. Nah, jadi hayat itu ya bahasanya sunnah-sunnah yang memperindah salat kita. Itu yang memperindah salat. Aksesoris, itu bahasanya aksesoris di dalam salat, ya. Wa hayat salah, dan sunnah-sunnah hayat di dalam salat itu 15 say'an, ya. Ada 15 perkara. Ada 15 perkara. Ini banyak nih Bapak Ibu. Nanti ada tambahannya lagi itu. Bukan 15 saja itu, ya. Yang pertama,
Raf'ul yadain. Nah, yang pertama raf'ul yadain, yaitu mengangkat tangan. Nah, ini mengangkat tangan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana saja disunatkan ini. Kita untuk mengangkat tangan itu. Di mana saja, kapan waktunya kita mengangkat tangan itu? Ada 4 tempat dikatakan, ya, ada 4 tempat. Yang pertama ketika bertakbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram itu rukun, wajib. Adapun mengangkat tangan itu, ya, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah hayat, ya, sunnah hayat. Jadi posisi mengangkat tangan itu ada yang sejajar dengan bahu, ya. Nah, ini ada 2 versi, ya. Riwayat hadisnya ada 2 versi. Ada yang mengangkat sejajar dengan bahu, ada pula yang mengangkat sejajar daun telinga, ya. Nah, jadi di dalam riwayat Imam Muslim itu hujung jari sejajar dengan hujung daun telinga. Hujung jari nih sejajar dengan hujung daun telinga, sejajar. Ya. Kalau disentuhkan pun ada yang menyentuhkannya Bapak Ibu, ditempelkannya itu, dikenakannya begini. Ya, tidak masalah kalau memang gurunya menyampaikan seperti itu. Ya. Yuhazi dalam istilah hadis itu, yuhazi itu sejajar. Ya, sejajar. Hujung jari jemari kita sejajar dengan hujung daun telinga. Kemudian posisi hujung kedua jempol kita ini, ya, kiri kanan itu di bawah cuping telinga. Di bawah cuping telinga. Ah, ini sejajar begini. Kemudian jari jemarinya jangan terlalu dirapatkan, tidak boleh rapat. Ya, jangan terlalu dirapatkan begini, renggangkan sikit. Sikit aja renggangkan. Ini sunnah. Kemudian kedua telapak tangannya itu, ini tambahannya ya. Kemudian kedua telapak tangannya itu menghadap kiblat nih begini. Nah, ini yang mengamalkan riwayat Imam Muslim, ya, yang sejajar hujung jarinya itu dengan daun telinga ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Ya, jangan terlalu renggang kali ya, jelek dia ya. Nah, sikit aja renggangnya. Nah, begini. Telapak tangan kedua-duanya menghadap ke kiblat. Jadi agak-agak aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, tidak perlu pakai waterpass pula, agak-agak aja, ya. Hujung jarinya itu sejajar dengan hujung daun telinganya, ya. Kedua hujung jempol, hujung ibu jarinya itu sejajar dengan bawah cuping telinganya, agak-agak aja lah. Nah, itu, ya, gitu. Ya. Jangan terlalu rapat begini. Nah, ini, nah, itu. Jangan terlalu rapat begini, renggangkan sedikit. Jari jemarinya juga renggangkan sedikit. Nah, kecuali kaum Hawa. Nah, kecuali kaum Hawa. Boleh ya sekiranya menimbulkan fitnah, jangan terlalu diangkat begini. Boleh kaum Hawa itu dijepitkan sedikit, ya. Nah, dikepitkan sedikit begini tidak apa-apa. Ya, supaya jangan menimbulkan fitnah. Ya. Karena fitnah atau auratnya itu wanita ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Nah, itu masalah mengangkat tangan, ya. Di riwayat Imam Muslim hujung jari sejajar dengan hujung daun telinga, yaitu hatta yuhaziya bihima uzunai. Nah, itu lafaz teks hadisnya sedikit potongannya seperti itu. Sehingga hujung jari jemarinya itu sejajar dengan hujung daun telinga, ya. Kemudian hadis yang sejajar pundak, ya, sejajar pundak. Nah, ini begini sejajar pundak tuh Bapak Ibu, hujung jari jemarinya itu yang sejajar dengan pundaknya begitu. Nah, itu. Sejajar dengan pundak. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu. Masalah sejajar dengan pundak itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi boleh dua-duanya itu. Ya, mau sejajar daun telinga, ya, atau sejajar pundak boleh. Ya, dua-duanya betul, ya. Dengan potongan teks hadisnya ini saya bawakan teks hadisnya, potongannya saja, hazwa mangkibai. Nah, kata Rasulullah hazwa mangkibai, sejajar dengan pundak itu. Jadi ada 2 versi, tinggi sikit, ya, hujung jari sejajar hujung daun telinga, kemudian sejajar pundak, ada 2 pendapat. Ya. Nah, adapun yang sampai sepusar itu tidak sunnah itu. Ada orang yang kayak gini. Nah, itu tidak ada itu. Ya. Itu begaya aja namanya. Sholat begaya namanya. Ya. Sholat jangan begaya lah. Itu ada orang.
Tidak ada, itu dia dua sunnahnya. Kalau tak sejajar ujung jarinya dengan daun telinga, yang kedua sejajar dengan pundak. Adapun yang sepusar itu tidak ada. Nah, itu tidak ada. Ya. Carilah tak akan ketemu Bapak Ibu hadisnya itu. Ya. Tapi dapat sunnah dia tuh Pak Ustaz. Dapat dia pahala sunnah tuh. Walaupun dia ngangkatnya cuma segitu Pak. Dapat pahala sunnah tapi tidak sempurna. Itu dikatakan dibahas itu di dalam kitab-kitab fikih. Ayu raf'in, dengan cara seperti apapun dia mengangkat kedua tangannya, dia hasil sunnah. Tetap dapat sunnah. Mau begini pun dapat pahala sunnah nih Pak. Dapat pahala sunnah ya? Ya ada Pak. HP mau ditangkap ya? Ada ya kan? Ada pula yang sebelah ya. Dapat macam mana pun cara dia mengangkat dapat, tapi tak dapat yang sempurna. Jadi yang sempurna itu cuma dua itu, yang dicontohkan oleh Nabi cuma dua itu. Kalau tak sejajar ujung jari jemarinya dengan daun telinganya atau sepundaknya. Itu dua pendapat, itu dua versi riwayat hadis. Baik. Jadi itu di waktu takbiratul ihram. Yang pertama itu sunat hayat tuh Bapak Ibu, di waktu takbiratul ihram. Yang kedua di waktu bangun endar ruku, endar ruku, waktu mau sujud itu yang kedua, ya. Mau ruku itu yang kedua. Endar raf'i minhu, bangun dari ruku, yang ketiga. Kemudian endal qiyam min tasyahudil awal, ketika bangun daripada tasyahud awal, itu mengangkat tangan itu sunnah di situ. 4 tempat itu ya. Saya ulangi lagi, yang pertama waktu takbiratul ihram, yang kedua waktu mau ruku, yang ketiga bangun dari ruku, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal angkat tangan. Ya, itu sunnah. Ya, baik, sunnah hayat. Kemudian apa itu yang dimuliakan Allah? Wad'ul yadil yumna 'alal yusra. Sunnah hayat yang kedua di dalam salat itu meletakkan tangan yang kanan itu 'alal yusra, di atas tangan yang kiri. Qabidan. Ya, bentuknya itu menggenggam seperti ini. Bikaffil yumna ku'al yusra, menggenggam dengan telapak tangan yang kanan bahagian pergelangan tangan yang kiri. Nah, seperti ini. Ya. Sisakan dua. Nah, ini dicontohkan oleh para masyayikh kami. Sisakan dua begini di sini. Ya, begini. Di pergelangan tangan. Ini pendapat yang pertama. Di pergelangan tangan. Atau di bahagian lengan tangan seperti ini. Nanti jarinya pas di ujung siku begini. Ya, digenggamnya di lengan tangan, pas ujung jarinya tadi, jari telunjuk dan jari tengahnya itu pas di ujung siku seperti ini. Nah, ini sunnah seperti ini. Jadi ada dua tuh ya. Pertama digenggam di pergelangan tangan, lepaskan dua jari begini. Kemudian yang kedua diletakkan di lengan tangan, digenggam di lengan tangan ini, ujung jari telunjuk dan jari tengahnya itu pas di posisi sikunya. Ini dua pendapat itu boleh, ya. Nah, itu. Kemudian apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wa yaj'aluhuma al-musalli tahta sadrihi. Kemudian dia meletakkan, artinya mendekap. Nah, posisi mendekap lagi dibahas di sini. Kemudian wa yaj'aluhuma, dia letakkan tahta sadrihi, ya, di bawah dadanya. Nah, di bawah dada begini. Ya. Jangan di atas dada ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i di bawah dada. Begini. Nah, di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar begini. Nah, itu. Ya, baik. Adapun di dalam mazhab Imam Hanafi itu di atas ari-ari. Di atas ari-ari. Nah, di atas ari-ari. Ini Hanafi, ya. Ini mazhab Hanafi, di atas ari-ari, di bawah pusar, atas ari-ari begini. Ini Hanafi, ya. Kemudian Malik tuh irsal, lepas. Mazhab Maliki irsal, lepas dia. Takbir aja dia, Allahu Akbar. Nah, itu dia lepas irsal, ya. Nah, kemudian mazhab kita Syafi'i tadi itu, itulah tadi di atas pusar, di bawah dada. Ya. Hambali pun ada sebagian kaul pendapat dari Imam Ahmad bin Hambali itu sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, ada yang mengaku-ngaku mazhab Hambali, ya, di atas dada begini, di atas dada begini. Yang mengaku-ngaku sebenarnya pendapat
Yang seperti itu, cara mendekap seperti itu di dalam mazhab Imam Hambali itu tidak ada, di atas dada begini itu tidak ada. Ya. Pendapat yang lebih kuat di dalam mazhab Imam Hambali itu ada yang mengatakan sama dengan Imam Syafi'i, posisi mendekapnya sama, yaitu di bawah dada, di atas pusar begini. Itu. Jadi kalau ada yang di atas dada nanti begini Bapak Ibu, katanya Hambali, itu bukan Hambali. Itu ada di dalam kitab tuntunan salat yang dituliskan oleh Syekh Albani. Itulah ulama pujaan mereka itu. Ya. Syekh Albani, sifat salat Nabi nama kitabnya. Tuntunan salat, nama kitabnya sifat salat Nabi yang dituliskan oleh Syekh Albani. Oh, itu jauh poinnya, di atas dada, Pak. Bukan pas di dada, di atas dada pula lagi. Ya. Jadi mana mazhabnya itu yang di atas dada? Tidak ada di dalam 4 mazhab itu. Itu mazhabnya Albani itu. Syekh Albani. Ada kitabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Masalah berdiri sedikit kita bahas. Ya, masalah berdiri. Ya, masalah berdiri di dalam sholat itu. Nah, ini maunya dibahas tadi sebelum mengangkat tangan ini, ya, sebelum mengangkat tangan. Tapi tidak apalah, ya. Masalah berdiri di dalam 4 mazhab, berdiri di dalam sholat itu, posisi kaki kanan dan kiri. Nah, itu jaraknya seberapa jaraknya? Nah, ini kita bahas di dalam 4 mazhab ya. Pertama, yaitu jarak kaki ketika berdiri di dalam, menurut imam yang 4 itu. Imam Hanafi sejarak 4 jari. Hanafi 4 jarinya, Pak. Ya, mazhab Hanafi 4 jari. Nah, yang 4 jari itu jari kita ya. Ini Hanafi 4 jari ini. Taruhkan di bawah tuh. 4 jari. Itu Hanafi 4 jari. Yang namanya telapak kaki tadi tetap lurus menghadap kiblat, lurus. Jangan ngembang begini. Ya. Nah, ini tidak sunnah nih. Ya, lurus begini. Kalau mazhab Hanafi 4 jari. Ya, tuh Hanafi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik lagi, yang kedua mazhab Malik. Mazhab Maliki dikatakan itu dibuka sekira-kira tak jelek. Dibuka boleh lebar dari 4 jari itu. Ya, lebih lebar dari 4 jari itu. Yang sekira-kiranya tak jeleklah di pandangan kebanyakan orang itu. Nah, kalau bukanya begini kan jelek, Pak. Kan kayak mau jaga gawang aja itu, ya kan? Nah, itu jelek. Jadi mazhab Maliki boleh dibuka lebar tapi sekira-kiranya tak jelek di pandangan kebanyakan orang gitu. Agak-agak aja lah. Ini dah oke lah nih ya. Ini yang makanya jari orang dicari. Nah, itu ya Maliki. Kemudian Imam Syafi'i kita, mazhab Syafi'i itu sejengkal, Pak. Mazhab Syafi'i sejengkal. Letakkanlah jengkal kita. Ibu-ibu pun sama ini. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, boleh dikecilkan begini. Boleh disempitkan seperti Hanafi tadi. Kalau takut fitnah, ya kan? Tapi kalau udah ada tabir seperti ini, tidak ada yang ngintai itu. Ya Bu ya, ini untuk ibu-ibu tetap sejengkal posisinya, sejengkal nih. Letakkan jari Bu ini. Itu sunnah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Hambali, ya. Kemudian Imam Hambali itu sama dengan Imam Malik, dibuka boleh lebar tapi sekira-kiranya tidak jelek di pandangan orang banyak gitu. Itu Hambali sama dengan Maliki tadi. Ya. Baik. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Sunnat hayat selanjutnya adalah yang ketiga. Sunnat hayat yang ketiga, doa uliftitah ba'da takbiratil ihram. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, ya, baca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Itu sunnat hayat di dalam salat. Versinya banyak, ya, mengenai doa iftitah ini banyak. Ya, ada yang memakai lafaz ini, ada ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, terus sampai selesai. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, hadis yang datang daripada jalur Ali bin Abi Thalib.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza istaftaha, apabila beliau membaca doa istiftah, ya. Kemudian setelah beliau bertakbir, beliau membaca doa istiftah, qala inni wajjahtu, beliau pun membaca dengan kata-kata inni, itu pertama sekali langsung inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, itu ada yang pakai ini, ya, ada yang tak pakai ini pun ada, langsung wajjahtu wajhiya, ya. Nah, jadi yang Bapak amalkan selama ini yang pakai inni wajjahtu itu betul juga di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, masih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i pakai lafaz inni pun betul, ya. Itu dikatakan di dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman, isnaduhu, sanad hadisnya siqat, rijaluhu siqat, perawi-perawinya terpercaya, boleh pakai ini, ya. Baik. Langsung wajjahtu pun boleh juga, ya, enggak masalah, ya. Langsung wajjahtu wajhiya boleh juga, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah versi bacaan doa iftitah itu banyak, ya. Baik. Kemudian yang keempat, di dalam kitab ini Bapak Ibu, di dalam kitab ini yang kita baca ini, di dalam kitab Fiqhul Wadih, satu Fiqhul Wadih itu langsung wajjahtu wajhiya, tak ada ini. Nah, boleh juga, ya, langsung dia wajjahtu wajhiya lillazi, tanpa ini boleh juga tuh, ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat yang menjadi sunnah hayat di dalam solat itu, cantik solat kita kalau kita baca ini, apa dia? Al-isti'azah, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu membaca ta'awuz dengan sir, ya. Sebelum membaca Al-Fatihah, ya. Wal afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang afdal, yaitu dengan kalimat yang biasa Bapak Ibu baca yang sudah dihafal itu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian hal yusannu ta'awuzu fi kulli rakaah, apakah disunnahkan membaca ta'awuz itu pada tiap-tiap rakaat? Nah, itu pertanyaannya, ya. Maka jawabnya khilaf bainal ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Mayakul yusannu fi kulli rakaah. Ada yang mengatakan disunatkan tiap-tiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah itu. Tiap-tiap rakaat. Ada, ya. Karena umum ayat, karena keumuman ayat, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kalian mau baca Quran, minta perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awuz itu. Itu. Ada yang mengatakan tiap-tiap rakaat Bapak Ibu. Nanti bangun di rakaat yang kedua sebelum baca Fatihah ta'awuz lagi dalam hati. Atau sir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa, tiap-tiap rakaat pun ada pendapatnya itu, ya. Kemudian mayyakul, sebagian mereka para ulama yang mengatakan yakfi at-ta'awuzu, memadai ta'awuz itu, membaca ta'awuz itu fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama saja. Pada rakaat pertama saja. Ada juga dua pendapat tuh. Jadi kalau ada nanti kawan sebelah baca ta'awuz rakaat kedua baca, rakaat ketiga baca juga, rakaat keempat baca juga, enggak apa-apa, ada pendapatnya itu, ya. Baik, masih di dalam pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, ulama-ulamanya Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Kemudian yang kelima, wa qaulu amin, mengucapkan amin. Itu sunat hayat juga, mengucapkan amin. A-nya 2 harakat dibaca, min-nya itu 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, ya. Itu cara baca amin. Jangan dipendekkan A-nya itu. Amin tidak boleh, ya. Nanti beda artinya, ya. Beda artinya. Kalau baca amin itu artinya yang terpercaya, yang amanah. Kalau baca A 2 harakat A-nya, amin artinya Allahumma stajib, artinya itu. Ya Allah kabulkanlah, itu artinya, ya. Jangan pula dibaca amin, A-nya dipanjangkannya, min dipendekkannya, amin. Itu artinya yang aman. Jauh maknanya itu, ya. Baik, itu yang kelima, sunat hayat di dalam salat. Kemudian yang keenam, sunat hayat di dalam salat itu wa qira'atu surah ba'dal Fatihah, membaca surah setelah Al-Fatihah. Surah-surah pilihan lah, ya, membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Lil imam, ya, bagi imam ataupun salat sendirian. Untuk imam dianjurkan membaca surah-surah pilihan ataupun orang yang salat sendirian.
Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illa fi raq'atit tsalisah war rabi'ah, kecuali pada rakaat yang ketiga dan keempat. Kalau salat maghrib, rakaat ketiga enggak usah baca surah lagi, Al-Fatihah aja. Bagi imam dan makmum ataupun yang salat sendirian, war rabi'ah, atau di rakaat yang keempat enggak perlu baca surah pilihan, enggak perlu salat pilihan itu ya, surah pilihan enggak perlu. Cukup baca Fatihah saja, rakaat ketiga dan keempat gitu. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sunnah-sunnah selanjutnya, yaitu sunnah-sunnah hayat yang ke-7 lagi ya. Nah, sunnah hayat yang ke-7 masih banyak lagi Pak, tak selesai gini ya, masih banyak lagi. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ada yang mau bertanya silahkan. 5 menit, 6.30 ya. Ya. Ya silahkan. Ya. Fi'li, ya. Kalau di imam-imam yang lain itu tidak dibahas Pak. Itu hanya di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi rukun itu dibagi lagi jadi 3, ya, yaitu terdapat padanya rukun yang qalbi seperti niat. Rukun qalbi itu seperti niat. Kemudian rukun qauli seperti berdiri. Ruku, i'tidal tu rukun fi'li. Rukun fi'li seperti ruku, i'tidal, sujud tu rukun fi'li perbuatan. Kemudian yang qauli seperti membaca Al-Fatihah, tasyahud akhir, itu qauli itu. Ya. Fi'li. Ya, tunggu dulu, Pak. Jadi ada 3 itu dibahas di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Qalbi niat, fi'li rukun perbuatan seperti berdiri, ruku, i'tidal, kemudian qauli bacaan seperti Al-Fatihah. Itu tasyahud akhir termasuk qauli. Kemudian apa? Ya mulai dari takbiratul ihram itu, lafaz takbiratul ihram itu qauli. Ya. Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, salam, itu qauli semua itu. Ya. Apa lagi, Pak? Itu dalam mazhab Imam Syafi'i aja tuh, Pak. Enggak ada di mazhab-mazhab lain itu tak dibagi-bagi seperti itu, tak ada. Ya. Silakan, ada lagi? Silakan. Ya Pak. Waalaikumsalam. Iya. Pas sujudnya itu. Duduk di antara 2 sujudnya itu. Ya bacaannya seperti biasa aja itu. Seperti yang biasa aja, Rabbighfirli pun tidak masalah. Rabbighfirli warhamni wajibun itu tidak masalah. Bedanya itu yang di sujudnya aja. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dah Pak? Apanya Pak? Sujudnya 2 kali. Enggak ada sujud sahwi 2 kali. Hadisnya marratain, sujud 2 kali. Sujud sahwi 2 kali, marratain. Ya. Sama dengan sujud salat biasa itu. Ya. Silahkan. Ada lagi? Bu? Tanya Bu? Sampai 6.30 pas. Ya, silakan Bu. Ibu lupa tasawuf awal tadi kan? Tasawuf awal kan? Lupa tasawuf awal kan? Ya, apa badan ibu udah lurus apa belum? Udah sempurna belum? Oh, belum lagi berarti ya. Belum tegak sempurna ya. Boleh balik lagi kalau teringat. Balik lagi untuk melakukan tasawuf tadi. Tasawuf awal tadi. Tapi kalau udah sempurna berdirinya, udah tegak lurus rasanya, udah sempurna tegaknya itu, ibu teringat, kemudian ibu balik lagi, itu tidak boleh. Batal sholat. Batal sholat. Jadi kalau masih belum sempurna ya masih gitu kan, teringat, boleh tasawuf awal. Boleh balik lagi tasawuf awal.
Udah, Bu? Ah. Ya. Oh. Berarti di penghujung waktu asar. Ibu sholat asarnya di penghujung waktu asar. Udah mau habis waktu asar tuh. Jadi ibu waktu sholat asar itu masih takbiratul ihramnya. Sholat asarnya, azan maghrib berkumandang gitu. Terus pertanyaannya, apakah asar tadi sah gitu? Asarnya itu. Sholat asarnya sah. Andai kata waktunya sudah masuk. Waktu dia bertakbiratul ihram itu kan dah di penghujung waktu itu. Dia takbiratul ihram, azan maghrib berkumandang. Berarti kan dah masuk tuh, habis waktu asar kan gitu. Jadi begini Bu, kalau ibu nyatanya sholat itu masih di dalam waktu asar, barangkali yang azan itu cepat. Mana ini contoh aja nih, mana tahu yang azan itu terlalu cepat kan gitu, belum masuk waktu dia udah azan. Umpama sholat ibu yang asar tadi tetap sah, itu adaan, itu tunai, itu nilainya tunai, adaan. Tapi kalau nyatanya memang sudah masuk waktunya, berarti kan habis waktu asar. Sholat ibu tadi nilainya jadi qadha. Paham Bu? Sholat yang ibu lakukan di luar waktu, artinya sudah habis waktunya, waktu asar tadi. Tetap sah, cuman nilainya qadha jadinya. Paham Bu? Ya. Gimana Bu? Apanya yang ibu kot? Ya. Iya, qadha Bu, qadha, wajib. Wajib qadha. Iya, wajib qadha. Wajib ibu qadha. Nanti sampai di rumah salat maghrib dulu kan? Sampai di rumah nanti salat maghrib dulu, habis salat maghrib qadha yang asar tadi. Anda itu juga wajib diqadha. Di rumah pun wajib diqadha. Ibu tidur misalnya kan di rumah kan. Ibu tidur asar, ibu tidur. Pas azan maghrib baru ibu bangun. Ibu belum sholat asar berarti kan. Terus gimana sholat asar yang ditinggalkan karena tidur tadi? Sholat maghrib dulu udah selesai itu, qadha sholat asar tuh. Paham Bu? Wajib qadha tuh Bu. Ya. Ada lagi? Dah, sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali ya. Masih banyak lagi perkara-perkara tentang sunat-sunat hayat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.